Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Oke teman-teman, perlu kita ketahui, ruas garis adalah bagian garis yang memiliki dua ujung yang berbeda. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Nah, sekarang kita belajar tentang variasi bentuk bangun datar segitiga dan segi empat. Variasi bentuk bangun datar segitiga yaitu kita akan mengamati beberapa bentuk segitiga ya. Sambil mengamati kita bisa mengingat namanya. Ayo kita perhatikan setiap bentuk segitiga berikut. Nah, segitiga yang pertama yaitu ada segitiga sama kaki. Kemudian segitiga yang kedua ada segitiga sama sisi. Dan yang terakhir segitiga sembarang. Kita belajar tentang variasi bentuk bangun datar segi empat. Nah, coba perhatikan gambar di samping ya teman-teman. Dari situ ada gambar jajar genjang, belah ketupat, persegi, persegi panjang, trapesium, layang-layang, dan yang terakhir ada segi empat sembarang. Dari gambar di samping, teman-teman bisa membedakan ya variasi bentuk bangun datar segi empat. Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar tentang menentukan ruas garis bangun datar. Oke teman-teman, sekarang kita perhatikan gambar di layar ya. Nah, di situ ada warna pink yaitu persegi panjang, ada berapa ruas garisnya, kemudian ada persegi yang warna kuning, ruas garisnya ada berapa, kemudian yang warna biru ada segitiga sama kaki, dan yang terakhir ada segitiga sama sisi. Nah teman-teman, sekarang kita belajar tentang ruas garis pada bangun datar layang-layang ya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, layang-layang itu termasuk bangun segi empat. Layang-layang juga memiliki ruas garis. Nah, coba kalau kita perhatikan baik-baik gambarnya, di layang-layang itu ada 4 ruas garis yang dimiliki bangun datar layang-layang. Sekarang coba perhatikan pada ruas garis pada bangun datar jajar genjang. Di situ Ustadzah kasih contoh penghapus ya teman-teman. Nah, di situ contohnya Eko memiliki penghapus berbentuk jajar genjang. Jajar genjang juga termasuk salah satu bangun segi empat. Jajar genjang memiliki ruas garis seperti layang-layang. Nah, berarti ruas garis yang dimiliki jajar genjang juga sama persis dengan yang dimiliki layang-layang, yaitu ada 4 ruas garis. Nah, sekarang yaitu bangun datar pada trapesium. Coba perhatikan di situ Ustadzah kasih contoh gambar tas yang berbentuk seperti trapesium, sama memiliki ruas garis yaitu 4 ruas garis yang dimiliki trapesium ya teman-teman. Setelah kita belajar tentang ruang garis pada bangun datar, sekarang kita belajar mengenal sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Yang pertama kita belajar tentang sisi dulu ya. Kita tahu bahwa bangun datar itu memiliki ruas garis. Nah, ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi loh teman-teman. Coba kita amati gambar yang ada di samping. Nah, di situ ada persegi panjang. Mereka memiliki berapa sisi di situ? Ya, betul, ada 4 sisi ya yang dimiliki bangun datar persegi panjang. Kemudian kita akan belajar lagi. Nah, yang kedua adalah sudut. Sudut bangun datar terbentuk dari pertemuan dua sisi. Ingat-ingat ya, terbentuk dari pertemuan dua sisi. Coba kita amati lagi pada sudut persegi panjang. Nah, di situ kita menentukan sudutnya yaitu yang ada di ujung-ujung ya. Ada 4. Sekarang yaitu titik sudutnya. Titik ya teman-teman. Coba perhatikan gambar yang ada di bawah. Di situ persegi panjang. Bagaimana cara kita mengetahui titik sudut? Ada di pojok bangun datar, ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya lagi, nah di sini ada Ustadzah kasih contoh beberapa gambar tentang bangun datar. Bagaimana cara menentukan sisi, sudut, titik sudut. Nah, gambar yang pertama yaitu ada segitiga. Banyak sisinya ada berapa? Ada 3. Banyak sudutnya 3 juga. Kemudian banyak titik sudutnya yang dimiliki segitiga yaitu ada 3. Dan yang gambar kedua yaitu trapesium. Nah, bisa kita lihat banyak sisi yang dimiliki trapesium yaitu jumlahnya 4. Banyak sudut yang dimiliki trapesium 4.
Kemudian teman-teman, gambar yang ketiga yaitu persegi. Sisinya yaitu ada 4 dan banyak sudut yaitu 4 dan titik sudut yaitu 4 juga. Kemudian yang gambar keempat adalah segitiga. Segitiga di sini adalah banyak sisinya 3, banyak sudut juga 3 dan banyak titik sudutnya 3 juga ya teman-teman. Bisa dibedakan segitiga sama kaki kayak yang gambar yang di awal tadi. Nah, kalau ini adalah nama bangunnya segi 6, banyak sisinya 6, jumlah banyak sudut dan titik sudut juga berjumlah 6. Yang di bawah adalah segi 5. Semua banyak sisi, sudut dan titik sudut berjumlah 5 juga ya teman-teman. Nah, sekarang di sini kita bisa menentukan sisi, sudut, titik sudut pada benda. Nah, ayo perhatikan contoh gambar yang ada di bawah ini teman-teman. Yang pertama ada gambar ubin bendahnya. Nah, sebagai berikut ya, di situ sudah Ustazah jelaskan tentang ciri-ciri dan bentuk bangun datarnya. Yang gambar kedua ada muka pada tenda. Sudah ada ciri-cirinya juga, ada bentuk bangun datar, termasuk bangun datar apa teman-teman. Kalian bisa lihat ya dan perhatikan baik-baik yang ada di gambar tersebut, supaya nanti teman-teman bisa membedakan banyak sisinya berapa, sudut dan titik sudut. Kemudian juga bisa menentukan termasuk benda apa. Yang ketiga adalah bola. Kemudian bolanya di situ Ustazah ambil dari motifnya ya, hanya motif. Jadi motif hitam pada bola. Perhatikan baik-baik, di situ ada motif hitam pada bola termasuk segi 5. Dan yang terakhir di gambar 4 itu ada benda buku namanya. Nah, buku termasuk segi 4 ya teman-teman. Bisa dilihat juga ciri-cirinya di situ, sisi, sudut dan titik sudut. Gambar yang kelima di situ adalah permukaan meja, termasuk bentuk bangun datar segi 4. Dan yang nomor 6 tempat es krim. Kita fokus ke tempat es krimnya aja ya teman-teman. Di situ termasuk bangun datar segi 3 ya teman-teman. Nah, banyak sisi, sudut dan titik sudutnya juga bisa dilihat dari gambar tersebut beserta ciri-cirinya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Jika ada yang belum dimengerti dari penjelasan Ustazah tadi, bisa ditanyakan langsung ya sama Ustazah. Nah, Ustazah akhiri. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.